Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Aris Setiawan dengan NIM 1722501 dari kelas 177A03 Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep bahasa, sifat bahasa, fungsi bahasa, dan juga ragam serta laras bahasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk dalam materi yang pertama, yaitu konsep bahasa, di mana bahasa itu sendiri merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, dan juga perasaan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Bahasa juga merupakan sistem lambang bunyi yang memiliki aturan tertentu agar dapat dipahami oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia akademik. Nah, adapun di sini sifat bahasa, di mana bahasa memiliki beberapa sifat utama, yaitu yang pertama adalah sistematis, artinya bahasa tersusun berdasarkan aturan tertentu. Lalu bahasa juga bersifat lambang dan juga bunyi, karena bahasa itu berupa simbol. Yang ketiga itu arbitrer, di mana bahasa tidak ada hubungan langsung antara kata dan juga makna. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional yang artinya disepakati oleh pengguna bahasa. Lalu yang kelima ada bermakna, di mana setiap bahasa memiliki kata, memiliki arti. Lalu ada unik dan juga universal, di mana tiap bahasa berbeda tapi punya kesamaan. Dan yang terakhir adalah sifat bahasa, yaitu produktif, di mana bahasa itu sendiri dapat menghasilkan kalimat tak terbatas. Sifat-sifat ini membuat bahasa dapat digunakan secara efektif dalam komunikasi. Nah, selanjutnya adapun fungsi dari bahasa itu sendiri, yaitu di sini memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama itu ada komunikasi tentu saja, lalu yang selanjutnya untuk mengekspresikan diri, lalu yang ketiga ada adaptasi dan juga integrasi sosial, serta yang terakhir itu sebagai kontrol sosial. Dengan fungsi tersebut, bahasa menjadi bagian penting dalam interaksi sosial dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, adapun di sini ragam dari bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang muncul karena perbedaan penggunaan dalam situasi tertentu. Ragam bahasa dipengaruhi oleh situasi, hubungan pembicara, media, dan juga topik pembicara. Lalu adapun jenis ragam bahasa antara lain, yang pertama itu formal dan non-formal, lisan dan juga tulisan, serta yang ketiga itu adalah ilmiah, jurnalistik, dan juga sastra. Penggunaan ragam bahasa harus disesuaikan dengan konteks agar komunikasi berjalan dengan baik. Nah, ragam baku dan juga tidak baku, di mana dalam penggunaannya bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu ragam baku dan juga ragam tidak baku. Ragam baku itu sendiri adalah bahasa yang disesuaikan dengan kaidah dan digunakan dalam situasi resmi seperti penulisan ilmiah ataupun kegiatan formal. Sedangkan untuk ragam tidak baku digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang bersifat santai. Oleh karena itu, penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan situasi agar komunikasi berjalan dengan baik dan juga efektif. Lalu di sini ada laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian pengguna bahasa dengan tujuan atau bidang tertentu. Artinya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan konteks dan juga fungsi komunikasi. Contohnya seperti laras ilmiah. Laras ilmiah ini digunakan dalam skripsi ataupun jurnal karena bersifat baku dan juga objektif. Yang kedua, laras jurnalistik. Mana untuk laras jurnalistik ini biasanya digunakan dalam portal-portal berita karena sifatnya itu singkat dan juga jelas. Lalu yang ketiga ada laras sastra, digunakan dalam karya sastra karena sifatnya itu bebas dan juga indah. Laras bahasa membantu agar pesan yang disampaikan lebih tepat dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan di mana bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa memiliki sifat dan juga fungsi yang mendukung interaksi sosial. Ragam bahasa menunjukkan variasi penggunaan bahasa, sedangkan laras bahasa menunjukkan kesesuaian penggunaan bahasa dalam konteks dengan konteks. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang baik dan juga benar sangat diperlukan agar komunikasi berjalan dengan efektif.
Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai konsep, sifat, fungsi, ragam, dan juga laras bahasa. Akhir kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.